Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Miss yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga anda sehat selalu ya. Di kondisi saat ini, kalian harus selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga tetap semangat belajar ya. Hari ini kalian juga semangat kan belajar bersama Miss Adri? Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Angkat tangan kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita sudah memasuki subtema 2 di tema 1. Pelajaran kita hari ini adalah tentang pengamalan sila-sila Pancasila di tempat bermain. Jadi, pengamalan sila-sila Pancasila bisa juga loh kita lakukan di tempat bermain. Kita harus selalu hidup rukun dengan siapa saja, termasuk teman bermain. Nah, sebelumnya Miss Adri mau review dulu nih pelajaran kita pada minggu lalu. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak ya? Miss Adri mau tanya nih, lambang negara kita apa ya? Ayo yang bisa silakan tunjuk jari. Nah betul, lambang negara kita adalah burung Garuda. Selanjutnya, Miss Adri mau tanya lagi nih, dasar negara kita apa ya teman-teman? Nah betul sekali, dasar negara kita adalah Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa teman-teman? Simbolnya adalah bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di tempat bermain. Kita dapat mengamalkan sila pertama dan sila kedua di tempat bermain. Sila pertama, Pancasila, diingat ya, selalu berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Contoh pengamalan sila pertama, Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Kita sedang asyik bermain, tiba-tiba terdengar suara azan. Nah, sikap kita adalah, wah udah terdengar azan nih, aku harus pulang karena aku harus sholat dan mengaji. Yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Jadi, kalau sudah terdengar azan, teman-teman ingin sholat, maka kita harus mempersilahkan teman kita untuk beribadah. Oh ya sudah, nggak apa-apa, kita beribadah sama-sama yuk di masjid. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, membantu teman yang mengalami kesulitan. Misalnya, ada teman nih yang baru bergabung bermain. Nah, dia tidak tahu cara permainannya bagaimana. Nah, sikap kita adalah memberitahu jalannya permainan. Yang kedua, mematuhi peraturan dalam melakukan permainan. Nah, jadi kita harus bersikap sportif, jujur. Sportif itu adalah jujur, artinya tidak boleh curang. Jadi kalau bermain, kalau kita kalah, ya kita akui kalah. Jadi dalam bermain nggak boleh curang ya teman-teman. Pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memiliki rasa persatuan walaupun kita berbeda-beda. Jadi, Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama. Akan tetapi, kita harus bersatu walaupun kita berbeda-beda. Seperti semboyan negara kita,
Ayo, apa coba semboyan negara kita? Benar sekali. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain adalah yang pertama, bermain dengan semua teman tanpa membedakan. Jadi, ketika kita bermain, kita nggak boleh nih membedakan, oh dia orang kaya, oh kita berteman dengan dia saja. Oh dia orang miskin nih, kita nggak mau berteman. Tidak boleh ya. Jadi, bermain kita nggak boleh pilih-pilih teman. Karena semua kita di mata Allah adalah sama. Yang kedua, menjaga kekompakan saat bermain. Nah, misalnya kita lagi main nih bersama, ada dua kelompok A dan kelompok B. Nah, masing-masing tim harus menjaga kekompakan. Bagaimana caranya supaya menang? Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Pengamalan sila keempat dan kelima di tempat bermain. Sila keempat mengajarkan kita jika suatu permasalahan harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Coba, apa itu musyawarah? Benar sekali, musyawarah adalah berpikir bersama untuk mencapai satu keputusan. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak untuk memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat kita belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain adalah berdiskusi sebelum bermain. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus berlaku adil kepada siapa saja. Jadi kita tidak boleh pandang bulu. Contoh pengamalan sila kelima dengan teman bermain adalah berbagi makanan secara adil kepada teman. Misalnya, kita setelah bermain kemudian jajan nih. Nah, kita membeli makanan cuma satu, sedangkan kita bermain berempat orang. Maka kita harus membagi makanan kita untuk dibagi menjadi 4 agar teman-teman kita juga dapat merasakan. Nah, kita sudah belajar pengamalan sila Pancasila di tempat bermain. Jangan lupa untuk diterapkan ya, supaya hidup kita selalu rukun dan tentram. Nah, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Ananda silakan mengerjakan worksheet yang dibagikan di Google Classroom. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Misarlina Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.